Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke anak-anakku, kita kembali akan belajar, yaitu pelajaran tematik, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita akan belajar muatan matematika KD 3.2 dan 4.2, yaitu materinya tentang bilangan pecahan. Ya, sebelum kita mulai, semuanya membaca basmalah dulu ya. Oke, semuanya ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku semuanya. Yang pertama kita akan membahas tentang pecahan sederhana. Pecahan sederhana merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Pecahan sederhana untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Kemudian untuk menyatakan suatu bagian dari kelompok benda. Nah, pecahan sederhana dinyatakan atau dalam penulisannya yaitu A per B. A dan B adalah bilangan cacah. A atau bagian yang atas yaitu disebut pembilang. Kemudian yang B disebut atau bagian yang bawah yaitu penyebut. Ya anak-anakku semuanya, mari kita perhatikan di sini ada gambar biskuit ya. Biskuit. Satu biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar ya, dipotong menjadi 3. Dinyatakan dalam pecahan ya, dalam lambang pecahan yaitu ditulis 1/3 karena di sini 1 adalah 1 biskuit, kemudian dibagi menjadi 3 bagian, jadi penulisannya adalah 1/3. Tulisannya 1/3 seperti ini, dibaca 1/3. Nah, kemudian ada contoh lagi di sini. Biskuit dibagi atau dipotong menjadi berapa ini? Ya, 4 ya. Nah, 1 biskuit dipotong menjadi 4 bagian. Nih, 1 biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan yaitu tulisannya 1/4. Dibaca 1/4 ya. Paham ya? Di sini 1 biskuit dibagi 3 bagian yaitu tulisannya 1/3. Nah, di sini 1 biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar, tulisannya yaitu 1/4. Paham ya sampai di sini? Ya, oke anak-anakku, kita perhatikan di sini. Ada biskuit di sini ya. Biskuit, 1 biskuit dipotong menjadi berapa bagian ini? 4 ya. Nah, jadi 1/4 yaitu 1 bagian dari titik-titik bagian yang sama. Kira-kira isinya berapa nih? Iya, benar sekali. 4 bagian yang sama. Karena di sini dipotong berapa? 4 potongan ya, yang sama besar ya. Jadi 1/4 yaitu 1 bagian dari 4 bagian yang sama. Nah, ini juga. Kalau ini berarti dipotong menjadi 2 bagian yang sama. Nah, seterusnya ini juga sama. 1/3 ya, yaitu 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Oke. Kita akan lanjut. Ya anak-anakku, yang selanjutnya yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Saya ulangi. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki
nilai yang sama dengan pecahan lain. Oke anak-anakku, kalian perhatikan di sini ada contoh. Ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk beternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, satu petak tanah utuh. Ya, ini satu petak tanah utuh. Penulisannya yaitu 1/1. Nah, kemudian satu petak tanah dibagi 2 bagian. Ya, di sini bagi 2. Penulisannya adalah 1/2. Nah, kemudian di sini satu petak tanah dibagi 6 bagian. Di sini jumlahnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulisannya yaitu 3/6. Ya. Jadi yang setengahnya itu dibagi menjadi 3 lagi. Jadi semuanya 6 bagian. Makanya di sini 3 bagian sama dengan 3/6. Nah, kemudian satu petak tanah dibagi 8 bagian. Di sini jumlahnya ada 8 bagian. Ya, jadi 4 bagian sama dengan 4/8. Nah, dalam gambar tersebut ya di sini dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan. Ya. Garis bilangan. Nah, di sini setengah atau 1/2, 3/6, kemudian 4/8. Itu ketiganya adalah senilai. Ya, walaupun bentuk pecahannya berbeda, tetapi ketiganya ini adalah senilai. Karena masing-masing menyatakan setengah dari keseluruhan bagian tanah. Jadi pecahan 1/2 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Nah, sekarang nanti kita akan perhatikan lagi yang dalam bentuk garis bilangan. Tetap fokus ya. Ya, kita lanjut ya, anak-anakku semuanya tetap fokus. Di sini ada garis bilangan ya, pecahan dalam bentuk garis bilangan. Nah, di sini satu bagian tanah ya, seperti contoh yang tadi dipotong menjadi 2 bagian, yaitu penulisannya 1/2 ya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu dipotong menjadi 3 bagian. Jadi penulisannya adalah 1/3. Nah, ini dipotong menjadi 4 bagian. Jadi 1/4 dan selanjutnya sampai sini. Ini dipotong menjadi 5 bagian, 1/5, 6 bagian, 1/6, 8 bagian, 1/8. Nah, kalau ini 10 bagian, 1/10. Nah, kalian perhatikan 1/3 senilai dengan 2/6 atau 1/3 sama dengan 2/6. Nih, perhatikan yang A dulu. 1/3 senilai dengan 2/6. Kalian perhatikan di sini. 1/3. 1/3 senilai dengan 2/6. Nah, ini lurusnya. Ya, potongannya sama di sini. 1/3 sama dengan 2/6. Kemudian
1/4 senilai dengan 2/8, atau 1/4 sama dengan 2/8. Kalian perhatikan lagi, 1/4. Nah, ini 1/4 sama dengan atau senilai dengan 1/8. Ini lurusnya. Set ya, 2/8. Kemudian 3/4 senilai dengan berapa di sini? 6/8 ya. Kita perhatikan lagi. 3/4. Nah, ini 3/4 senilai dengan 6/8. Nih, lurus ya. Kalian perhatikan, 3/4 lurus dengan 6/8. Ini artinya pecahannya senilai. Nah, kemudian 2/5 senilai dengan berapa? 4 per berapa? 2/5 senilai dengan 4/10 ya. Coba kalian lihat di sini. Iya, 2/5 senilai dengan 4/10. Di sini lurus sekali. Set ya. 2/5 lurus dengan 4/10. Ini artinya bagian yang sama, ini potongan yang sama, itu artinya pecahan senilai. Ini seperti di sini 1/2 sama dengan 2/4, 3/6, 4/8, dan 5/10. 2/5 senilai dengan 4/10. 1/3 senilai dengan 2/6. 1/4 senilai dengan 2/8. 1/5 senilai dengan 2/5. Di sini juga sama. Ini yang lurus berarti artinya pecahan senilai. Walaupun penulisan bilangannya pecahannya berbeda, tetapi ini senilai. Paham ya? Oke, anak-anak fokus, perhatikan, tetap perhatikan baik-baik. Nah, nanti ada latihan dari Ustazah, kalian kerjakan ya. Ya anak-anakku, ini soalnya ya, untuk latihan kalian. Perhatikan yang nomor 1, tuliskan pecahan yang sesuai dengan bagian yang diarsir. Seperti tadi yang Ustazah jelaskan, di sini ada bangun ruang dipotong menjadi berapa bagian. Nah, ini penulisannya dalam bilangan pecahan bagaimana ya? Titik-titik per titik-titik. Di sini kalian isi ya. Kemudian yang B, di sini ada gambar bangun ruang seperti ini, dibagi menjadi berapa bagian di sini ya. Nah, ini yang diarsir. Kalian tulis dalam bentuk pecahannya, titik-titik per titik-titik. Paham ya? Seperti yang Ustazah jelaskan tadi. Oke, kemudian yang nomor 2, perhatikan garis bilangan berikut. Berdasarkan garis bilangan di samping, tentukan pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Di sini ada 3 pertanyaan ya, yang harus kalian isi. Yang A, 2/6 sama dengan, itu senilai dengan yang mana? Berapa? 2/6 senilai dengan titik-titik per titik-titik. Kalian perhatikan pada garis bilangan di sini. 2/6 itu sebelah mana? Nah, perhatikan 2/6. 2/6 nanti lurusnya dengan bilangan pecahan yang mana? Kalian perhatikan sampai ya, kalian lihat sampai ke bawah ya. Nah, nanti kalian bisa dibantu dengan menggunakan penggaris. 2/6 sama dengan atau senilai dengan titik-titik per 3.
Ya. Berarti kalian lihatnya ke atas apa ke bawah? Kalau ini bawahnya 3, iya ke atas ya. Oke. 2/6 lurusnya yang mana? Kemudian yang B, 1/2 sama dengan titik-titik per 10. Kalau per 10 berarti kalian melihatnya kemana? Semakin besar ini ya, ke bawah ya. 1/2 sama dengan titik-titik per 10. Nanti lurusnya mana di sini kalian lihat? Ya, yang per 10. Paham? Ya, tadi yang 2/6 titik-titik per 3. 2/6 sama dengan titik-titik per 3. Kemudian 1/2 sama dengan titik-titik per 10. Yang C, 2/8 sama dengan titik-titik per 4. 2/8 ini sama dengan titik-titik per 4. Kalian nanti bisa menggunakan penggaris ya, yang bagiannya sama atau senilai. Oke, ini tugas dari Ustadzah. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan benar dan kalian bisa paham apa yang Ustadzah jelaskan tadi, yaitu mengenai bilangan cacah. Oke, Ustadzah cukupkan sampai di sini. Ustadzah mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, sebelum Ustadzah tutup, semuanya membaca hamdalah terlebih dahulu. Ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!